Allah takdirkan umat akhir zaman ko umur pendek-pendek, standarisasinya 63 atau 61, jarang yang sampai 500 tahun umurnya. Ada yang 200 sih kok, Bu? Nggak ada. Ingin ibu 300 tahun? Aku ingin bagi dia Allah 300 tahun bantu ado. Jangan kan 300 ilai kini itu umur 90 ibu lah takut bakaco tu. Bakaco seorang umur 90 tu. Bakar ibu itu sudah bantu tawang buah bui. Ndak ada elok jelah dah. Umur pendek tapi nilai kualitas amal pahala sudah disiapkan Allah. Kenapa ndak awak cari itu? Contoh, sekali awak solat isya di siko berjamaah sama jo 27 kali di rumah. Jo 27 kali kan 27 hari itu. Karena solat isya itu sekali sehari. Ndak ada 5 kali sehari solat isya itu. Kalau 27 hari itu hampir sebulan. Sekali di siko sebulan di rumah. Jadi oleh sebab itu kaja solat berjamaah tu. Walaupun awak di mana saja, di kantor, di pasar, di kedai, dalam perjalanan, kalau lah masuk awak kata solat jamaah kejar. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak anak-anak akhir zaman ko yang menjadikan orang gaeknya pembantu di rumah tangganya sendiri. Mohon maaf kalau ada yang kaberang. Memang kayak gitu kenyataannya? Nggak boleh. Saya kan punya istri pula tuh. Dan alhamdulillah istri saya perempuan, Bu. Ya benar itu. Ambo kan menyampaikan benar hasilnya. Dan anak alhamdulillah titipkan Allah 4. Istri 1. Jangan dibalik nak. Istri 1, anak 4. Bukan istri 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Lihat terang belakang, Bu. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu bisa kita hadir di Masjid Baitul Arafah ini untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak seluruh orang yang punya itu. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Ya Bu, badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada ke rumah masjid tu. Waktu tu sampai tarwih saya. Waktu luang ada
badan sehat, umur panjang, tapi kadang dah lo istiqomah doh. Mulai hujan seketiknya ada tiba lo doh. Ni yang badan seji, hari hujan, ada alasan. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Arafah yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, imam kita yang sama kita hormati, perwakilan dari pesantren Ramadan. Rasanya kok tak sadodir kok dong? Hah? Oh di luar. Tapi iya di luar banyak nih. Banyak. Di sini kita berapa peserta pesantren, Bu? 100 itu. 200. Masya Allah. Kurang sedua ya. Woi, masuk nan 200 itu kemarin itu. Bakinci di BSGO tuh. Tapi tidak apa-apa lah, perwakilan kan sudah ada tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tema yang diberikan oleh panitia kepada kita adalah terang Bu? Orang atau manusia yang merugi di bulan suci Ramadan. Itu kalau tidak salah. Makasih Pak Ustadz Asmayandra yang telah berkomunikasi dengan kita. Jadi ada manusia yang merugi di dalam bulan suci Ramadan, seharusnya beruntung tuh. Dengan kedatangan bulan suci Ramadan, seharusnya dia mendapat maghfirah, mendapat ampunan dari Allah, mendapat keberkahan, tapi dia malahan merugi. Seharusnya dia mendapat orang-orang menjadi orang yang bertakwa, tapi dia menjadi orang yang merugi. Siapa saja? Satu manusia yang merugi itu. Ada ngepencatan enggak? Oh iya ya. Oh iya. Atur saya tadi beko. Ba apanya kok didiktian lo beko kan. Di selesai sudah. Satu, manusia yang merugi yang tidak berpuasa. Di hari lain jarang puasa sunai. Sunnah itu sunai. Sunnah ya. Kamu kamu sunai yang itu. Lah datang bulan Ramadan ndak yudo. Banyak saja alasannya. Lembur lah, karajoiko lah, inilah dan lain-lain. Manusia yang tidak berpuasa meninggalkan Ramadan tanpa uzur termasuk manusia yang sangat merugi besar. Qala Rasul, man aftara yauman min Ramadan. Siapa yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan bala uzrin. Jadi ada uzurnya situ. Tanpa uzur, larangan syariat. Lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu. Besok habis Ramadan dibayarnya. Kalau dalam agama dikado namanya itu, diganti. Lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu. Ndak bisa dibayar walau dia puasa sampai 2025. Ini kan 2024 dah. Nyo ganti puasa 2024 kok ndak bisa diganti walaupun dia bayar tapi ndak terbayarkan. Kenapa? Dia meninggalkan Ramadan bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat. Nah, jadi oleh sebab itu penting Bapak Ibu hadirin, saja uzur larangan syariat. Faman kana minkum maridun, jika kamu dalam keadaan sakit. Saya terangkan tu. Sakit sakit menahun bisa juga. Harus konsumsi ubat bisa juga. Kecek dokter, Bu, ibu minum ubat 3 kali sehari. Batu dok. Kalau tinggal secik ibu mati sudah. Kan dokter kau kadang kan lebih dari Tuhan kau. Tu takui gaya kau. Minum ubat terus itu. Tu boleh tu. Malah wajib tidak puasa. Nanti kalau bisa dikado, kalau tidak fidyah saja. Atau ada ibu-ibu yang melahirkan, tapi calian lo, malah ian kau tiap tahun tu bah.
Nyo ada je bagai anak 10 ah. 10 kan 10 tahun tu ndak puasa. Itu parah tu. Satio asa masuk Ramadan nganduang nganzuang. Masuk Ramadan nganduang nganzuang. Masuk Ramadan nganduang nganzuang. 10 nganduangnya. Lumayan je tu. Ke dia lah bininya tu mah, ada bini awak dah. Kalau seperti itu larangan syariat. Au ala safar atau musafir. Musafir tu perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Tapi kalau pergi Maliang ke Bukit Tinggi dah muh tu doh. Bukan untuk maksiat. Tu uzur namanya itu. Kalau seperti itu boleh. Tapi kalau ndak ada uzur larangan syariat, nyotinggan puasa, mungkin karena karajo bare, nyo doyo alasan tu. Karajo macam-macam lah. Di gudang dan lain-lainnya. Nah, jangan itu jadikan alasan. Jadi satu orang yang tidak berpuasa sampai berapa? Sampai 10 ya lah. Damam bawa dia kau. Yang kedua, orang yang tidak solat. Tadi tidak puasa, kini tidak solat. Nyo kadang ada manusia ko tipenya puasa lain sembahyang indah. Siko tidak ada orang tempat lain. Aduh tu puasa mampunya menahan dari pagi sampai terbenam matahari. Solat ko dak taluk dia dah. Barik mana? Barik kepala tu sujud. Itu manusia yang paling sombong tu. Dalam Al-Quran memang kayak gitu. Innal ladzina yastakbiru, sesungguhnya orang-orang yang paling takabur, yang paling sombong adalah orang yang tak mau sujud ke Allah. Itu promotor dulu tu si Ubil tu. Si Ubili, iblis. Panggil nakrak mo si Ubil namanya tu. Ya, yang tidak solat dan juga tidak solat berjamaah. Solat lain tapi tidak jamaah doh. Bapak Ibu, Allah takdirkan umat akhir zaman ko umur pendek-pendek. Standarisasinya 63 atau 61. Jarang yang sampai 500 tahun umurnya. Ada yang 200 siko, Bu? Tidak ada dah. Ingin ibu 300 tahun. Kau ingin berdoa lah. Nyuagi dia Allah 300 tahun bantu tu. Jangan kan 300 ilai kini tu umur 90 ibu lah takut bakaco tu. Bakaco seorang umur 90 tu. Bakar ibu itu sudah bentuk tawang buah bui. Dah ada nak elok je lah dah. Jadi oleh sebab itu ndak usah minta umur panjang. Ya Allah agilah umur serang elok. Umur serang elok tu lah. Artinya apa? Bahwa umur pendek tapi nilai kualitas amal pahala sudah disiapkan Allah. Kenapa ndak awak cari itu? Contoh, sekali awak solat isya di siko berjamaah sama jo 27 kali di rumah. Jo 27 kali kan 27 hari tu. Karena solat isya tu sekali sehari. Ndak ada 5 kali sehari solat isya tu. Kalau 27 hari itu hampir sebulan. Sekali di siko sebulan di rumah. Jadi oleh sebab itu kaja salat berjamaah tu. Walaupun awak di mana saja, di kantor, di pasar, di kedai, dalam perjalanan, kalau lah masuk awak tu salat jamaah kejar. Salatul jamaah afdol. Itu hadis sudah populer itu. Salat berjamaah tu lebih utama. Apalagi kalau tidak solat, itu kan lebih bahaya tu. Bapak Ibu, itu dalam Al-Quran diriwayatkan, dijelaskan, nanti penduduk neraka itu ada penyesalan. Masalakakum fi sakar. Yang menyebabkan kau masuk dalam neraka sakar? Qalu. Itu jamak, itu ada alif di sana tu. Seluruh penduduk neraka itu menjawab. Ini artinya solat sudah diwajibkan sejak daripada Nabi Adam alaihi salam. Jadi lado solat tu mungkin bentuk dan versinya saja berbeda. Lam nakum minal musallin, dulu kami tidak solat. Rumah kan dekat Masjid Baitul Arafah mah. Iyo, rumah kami lah balanci-lancian gitu, sembahyang indah.
Baik tu sibuk. Pertama sibuk jual anak. Atau 10 tahun lagi sibuk jual cucu. 10 tahun lagi sibuk jual sial cicit. Siap cicit sial Abilo kapai ke rumah saji. Cucu tu ndak urusan awak lah doh. Ayah cuma dia doh. Jangan awak je leh. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak anak-anak akhir zaman ko yang menjadikan orang gaeknya pembantu di rumah tangganya sendiri. Mohon maaf kalau ada yang kaberang. Memang kayak gitu kenyataannya? Nggak boleh. Saya kan punya istri pula tuh, dan alhamdulillah istri saya perempuan, Bu. Ya benar itu. Ambo kan menyampaikan benar saja. Dan anak alhamdulillah titipkan Allah 4, istri 1. Jangan dibalik nak. Istri 1, anak 4. Bukan istri 4 ya. Sayang sekarang tidak datang dia, karena dia turun safari Ramadan sekarang. Anak yang ceramah sini kemarin pakai sorban itu kan dia itu. Mohon doanya Ibu ya. Tahun depan dia ke Umul Qura katanya. Amin kalau Bu. Dan abangnya yang besar sudah mendaftar ke Timur Tengah. Mudah-mudahan Allah izinkan yang terbaik. Itu semua beasiswa berkat Al-Quran. Yang ketiga belum pulang sekarang, masih program tahfiz Al-Quran 30 juz. Jadi buanglah jauh-jauh anak itu dulu ke pondok pesantren. Ni ada je mangicen banget. Dia dah sayang juga anak doh. Bacampan anak jauh-jauh. Ingat Bapak Ibu yang ngomong seperti itu, kalau ndak namuh ibu kini pisah jo anak, siap-siap ibu bapak akan dicampaknya besok ke panti. Dan muah. Kalau indah selamain dari kini jual Quran. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari bagaimana jangan solat sampai diabaikan. Apalagi alhamdulillah anak-anak awak tadi ramai dalam solat, dia hening, tenang, bagus itu. Ini Masjid Baitul Arafah adalah masjid percontohan Kota Padang. Ya, karena kita anggota Dewan Masjid, maka kita tahu gitu, dengan Pak De Flaming gitu kan. Bagus masjidnya. Masjid ramah anak. Kami mengadakan seminar kemarin di Wali Kota, Pak De Flaming datang. Jadi kita jaga itu. Bagaimana anak cinta kepada masjid, sayang kepada masjid, baunya ke rumah saji untuk sholat, untuk ibadah, tambah ilmu, tambah wawasan. Penting, penting, dan malahan wajib hukumnya. Kalau anak awak tidak dibawa ke rumah saji, siap-siap Bapak Ibu, anak-anak awak akan dibawa ke tempat narkoba. Lain semua. Salamayan ke rumah saji. Ini itu si cara itu. Kalau tidak dibawa anak ke rumah saji, siap-siap dia akan datang ke tempat-tempat maksiat, ke jalan-jalanan. Malahan nanti bisa saja ke gereja. Mohon izin, di situ ada yang non muslim. Bukan di Siko doh, di luar Eko masih ya. Di Siko sasek itu mah kalau masuk itu mah. Ya, kecuali cari suara. Ya, suara selesai ya lah. Suara lah berulang mah. Baik Bapak Ibu, kita tidak bahas itu. Ya, jadi selama ini anak awak biasakan dia ke masjid. Kalau maribuinya, bagaluinya, bakucikanya, balarihnya, salah basapu tukah barasa. Jangan diusir. Bahkan Rasul sedang solat pun tidak ada ngusir anak dan cucu. Sedang solat, naik ke pundak beliau gua, sedang sujud. Lain dibantiang dan Nabi, tidak dilamahkan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan itu, pendidikan anak. Jadi kalau salahnya jangan diusir. Hoi, ribut ke ribut saya, pulang. Contoh, pulang. Karena dia takut dia. Besok wirid remaja panggil tu mah. Nana datanglah wirid remaja, ustaz lah timbul dia lain 10 kau jemara wirid kau. Yang singkai saya dia jauh di kadai ini nah. Mati sudah kami usir. Ini walian kau walian. Ya Bapak Ibu ya, jangan diusir anak dari masjid. Dakean ba'a kacaru. Kau dapat pengurus masjid itu ba'a kacaru anak-anak ramai di masjid. Biarlah balari. Daripada balari tempat narkobanya, nyolah panik lari berhenti seorang tu mah.
Sabalun itu tetap awak mendidik, membimbing, mengarahkan. Dalam agama tu ada bukan marah, Bu. Bukan marah Bapak Ibu. Ghadab tu enggak ada. Ghadab tu kan marah tu. Keceinyo tu yang beda tu. Tapi dalam Al-Quran tu watawasau bil haqq, watawasau sabar. Bana sampeyan sabar awak. Memang butuh proses. Jangan kan anak-anak sedang awak lah 10 tahun dah bersebut je kawan, sekali bersebut, oi bapagui-pagui baku cika bergalak-galak semacam. Awak masaji itu bentuk punya awak saudara. Coba lah tu. Apalagi kalau anak-anak, ya soalnya tu. Tapi tetap dia kita bina, kita nasihati. Jadi salat jangan sampai tinggal. Manusia yang merugi yang kedua. 9. Ya. Biasanya ada yang atur saya, kameramen gitu kan. Malam ini dia tidak ada gitu kan. Nah, kalau udah sekian menit cut, nyanyi kode gitu kan. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga, manusia yang merugi di bulan Ramadan itu yang tidak tilawah Al-Quran. Di hari lain jarang baca Al-Quran. Kini lah masuk bulan Ramadan indah juga. Itu kan rugi sangat itu. Padahal Al-Quran itu Bapak Ibu hadirin, satu huruf saja yang kita baca, satu huruf, bikulli harfin hasanah, dari tiap-tiap huruf itu falahu hasanah, ada kebaikan di dalamnya. Bahkan dalam Ramadan itu yudha'afu lahu, dilipat gandakan oleh Allah. Luar biasa. Bahkan Rasul menyatakan iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat bagi sahabatnya di hari kiamat nantinya. Kan penting bagi kita itu. Jadi Al-Quran kalau tidak pandai awak baca doh, mandanga. Nyodo tu banyak alasan tu. Pak, tidak pandai kami baca doh Pak. Tidak pandai ndak malah mandanga. Banyak mandanga baca Al-Quran tidak bisa. Kecuali kalau pakak je lah. Gitu kan. Pikal talingo masih elok baru. Danga Al-Quran tu. Begitu, mandanga bacaan Al-Quran saja Allah beri rahmat. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan. Wa ansit, diam. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, ustaz sedang ceramah, khatib sedang khutbah, danga, diam. Enggak mau taruh. Siko tidak ada tempat lain. Kadang main WA di belakang tu ya. Awak sedang khutbahnya main WA di belakang tu. Nonton-nonton video, nonton TikTok Itu kan keterlaluan itu. Awak gagah-gagah. Bilmu dah do. Hati-hati itu. Itu salah besar tuh dalam masjid pula itu. Banyak salahnya itu. Wa idza quri'a Al-Quran fastami' danga. Pansit diam. Kalau danga, kalau diam, Allah apa beri? Turhamun, rahmatnya. Anda bisa baca do mandanga, Allah pasti beri rahmat. Nah kan penting itu. Jadi sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang merugi, yang mana bulan Ramadan penuh berkah yang telah ada di depan kita bersama dengan kita, jangan sampai menjadi manusia yang merugi pula. Karena belum tentu kita dulu sebelum Ramadan di bilo Ramadan ketibo ya, bilo Ramadan rindu dengan Ramadan. Kinilah ada bulan Ramadan, isi manfaatkan sebaik-baiknya dengan amal-amal soleh dan amal kebaikan. Jadi oleh sebab itu perbanyak selalu baca Al-Quran. Mau program khataman silakan, mau mentadaburi silakan. Yang terbaik itu adalah tadarus. Tadarus itu artinya memahami ayat isi kandungan yang ada dalam Al-Quran untuk diamalkan. Karena itu jauh lebih hebat. Tadabur namanya itu, atau tadarus. Asal kata dari darasah, kan pembelajaran, belajar. Nah ini bahagian mandanga ceramah malam dan subuh itu bahagian dari tadarus. Ayat-ayat Al-Quran yang diuraikan, yang disampaikan oleh guru-guru kita, itu bahagian dari tadarus. Memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak baca Al-Quran termasuk manusia yang merugi. Nang kabar lah tu. Hitung salah deh. Dah tekan ada awak dah ada mau buat catatan dah. Yang selanjutnya yang tidak solat tarawih. Marugi sangat tu.
Marugi sange. Bu, andaikan ibu-ibu ada bulan Ramadan kok tinggal puasa, mungkin dek karena halangan, ibu-ibu muda karena menstruasi, kecuali mencret ya. Nah, kalau mencret boleh taluk lanjutin. Halangan awak atau sakit. Besok habis Ramadan kan awak ganti. Namanya kado. Malamnya awak tarawihan. Ndak, berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Qama ma'al imam, sia yang salat tarawih bersama imam hatta sampai selesai, dari awal sampai akhir Ramadan temu kesininya, maka seumpama semisalnya bagaikan dia telah salat semalam suntuk. Padahal awak 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, itu kan 20. Tetapi Allah telah berikan nilai yang sangat luar biasa. Nah itu mau kasih dengan mangkoma, mendirikan malam. Hadis itu kan dua itu, mansoma puasa, mangkoma adalah mendirikan malam. Yang terakhir adalah yang tidak, nah ini kok biasanya panitia sering mengingatkan kok pengurus, yang tidak bayar zakat fitrah. Dari segi hukum, bayar zakat fitrah awal Ramadan lah boleh. Dari segi hukum kebolehannya, hukum fikih. Wajibnya akhir Ramadan. Akhir Ramadan tu contohnya bisu awak karayo. Malam kini kau kalau wajib wah. Maghrib tadi. Wajib tu. Sampai pelaksanaan khutbah. Jadi yang tidak tunaikan zakat fitrah, maka dia termasuk manusia yang merugi. Paham kok gitu? Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama wati wal ard. Ramadan seseorang tergantung antara langit dan bumi, ndak naik ndak turun, yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu pembuka pintu langit. Jangan sampai lupa. Aku biasanya panitia aku sering mengingatkan kau. Kemudian masalah teknis membayar, kalau sunnahnya terserah. Tapi kalau sunnahnya menurut hadis yang banyak, yang rajih, yang sahih, yang kuat, yang dhabit, itu dengan makanan pokok. Nah gitu. Ada boleh dengan uang, itu dimisalkan hanya satu imam yang membolehkannya. Tapi makanan pokok itu adalah sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau awak di Indonesia, di Padang, di Sumatera Barat, makan apa biasanya? Makan bare. Makan bare ya. Makan bare. Oh, makan nasi. Nasi kok dari bare. Gitu kan, dimasak dulu. Jaranglah orang makan bare ya, gitu kan. Ada ya. Kalau itu makanan pokok, kasih itu. Dan memberi yang terbaik adalah nilai yang tinggi. Ini ada yang masjid membuat kan? Kalau dengan uang 40.000, 35, 20. Ibadah ambil yang terbaik, ambil puluh. Walaupun makanan kita itu harganya mungkin 35. Karena yang terbaik dalam ibadah Allah pasti akan memberikan, membalas dengan yang terbaik. Itu teknik ibadah. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bagaimana teknisnya itu ada nanti panitia yang menyampaikan dan mengurus tentang masalah zakat itu. Baik, demikian saja dalam penyampaian nombor tadi. Kok kurang lama manihi, reci bawang dek kurang alwi, irono pici dek kurang kuning, atau masakan dalam biak mata, maafkan nombor tentang itu. Lagi maafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indah dijanjang mau naik, indah ditangguh mau turun, mungkin tak dorong di lompatan lupu di kaki dan kapata. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Dan mohon kepada Bapak Ibu tolong doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Bu, doakan saudara kita yang berada di Palestina. Beliau adalah benteng pertahanan umat Islam. Manuri awak kan aman-aman kini kok, ndak aman. Jadi tolong doakan. Yang kedua, mohon doakan pemimpin dan penguasa-penguasa kita, semoga Allah berikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang benar. Walaupun pemimpin itu lagi tengah malam, contoh. Karena yang membolak-balik hati manusia itu Allah. Sabit qalbi ala dinik. Yang membolak-balik qalbu manusia adalah Allah. Dan yang terakhir, doakan anak-anak kita yang berjuang, yang mereka itu selalu mudah-mudahan istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام